Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu topik yang benar-benar krusial dari buku teks Akidah Akhlak kelas 11, tepatnya di halaman 57 sampai 60. Topik kita, larangan meminum khamar. Kita nggak cuma bakal ngomongin soal aturan hitam di atas putihnya aja ya, tapi kita juga akan eksplorasi logika, dampak medis, dan pastinya kebijaksanaan luar biasa di balik aturan ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Biar pembahasan kita terarah, ini nih 4 poin utama yang bakal kita cover. Pertama, kita samakan persepsi dulu soal pengertian khamar. Kedua, kita lihat dampak mengkonsumsinya. Ketiga, gimana cara menghindari perilaku minum khamar. Dan yang terakhir, hikmah di balik larangannya. Oke, masuk ke bagian pertama, pengertian khamar. Kita mulai dari definisi dasarnya ya. Pernah kepikiran gak sih kenapa istilahnya harus khamar? Nah, secara bahasa, kata khamar itu sebenarnya berarti menghalangi atau menutupi. Kenapa dinamakan begitu? Karena sifat utama dari khamar ini ibarat kabut tebal yang menyelubungi dan menghalangi akal pikiran manusia yang meminumnya. Jadi, definisinya bukan sekedar wujud minumannya, tapi efek merusaknya terhadap kesadaran kita. Poin ini dipertegas banget sama ulama tafsir terkemuka kita, Bapak M. Quraish Shihab. Beliau ngejelasin kalau khamar itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Jadi kuncinya ada di sini nih, status keharamannya itu mutlak. Nggak peduli kamu minumnya banyak atau cuman setetes. Kalau substansi itu pada dasarnya berpotensi memabukkan, yaitu adalah khamar, sesimpel itu. Terus, di era modern ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI memberikan pandangan yang lebih luas lagi. Khamar itu ternyata nggak melulu soal minuman loh. Wujud apapun yang bisa ngilangin akal demi kesenangan itu masuk kategori khamar. Artinya, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, narkotika, sampai yang mungkin bikin kita kaget, obat bius medis pun kalau disalahgunakan itu jatuhnya khamar. Pokoknya, substansi apapun yang merusak akal sehat itu masuk ke ranah ini. Nah, semua ketentuan tadi itu berakar kuat banget dari sabda Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Muslim, aturannya disebutin dengan sangat jelas. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Yang artinya, tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap-tiap khamr hukumnya haram. Ini benar-benar sebuah aturan universal yang lugas, tegas, dan nggak ngasih ruang buat tawar-menawar. Lebih jauh lagi, larangan mutlak ini diabadikan langsung di dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Ma'idah ayat 90. Coba kita rasapi teksnya. Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini dengan tegas bilang kalau meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib itu adalah rijsun alias perbuatan keji yang murni merupakan pekerjaannya setan. Makanya perintahnya itu fajtanibuhu, jauhilah sejauh-jauhnya. Biar apa? Biar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, dampak mengkonsumsi khamar. Kita akan lihat seberapa destruktif efeknya di dunia nyata. Jadi, kenapa sih larangannya harus semutlak itu? Buku teks kita merangkum 4 dampak yang ngeri banget. Pertama, dari sisi spiritual, jelas ini melanggar larangan agama. Dari pelanggaran itu, kerusakannya merembet ke poin kedua, memicu perbuatan jahat lainnya karena orang mabuk itu kan hilang kendali ya. Ketiga, otomatis orang tersebut jadi terlarang untuk melaksanakan ibadah. Dan yang keempat, ini dari kacamata medis nih, meminum khamar itu memicu GAMO atau gangguan mental organik. Bayangin aja racunnya itu pelan-pelan merusak sistem saraf dan bisa menghancurkan fungsi berpikir dan berperilaku kita secara permanen. Ngeri banget kan? Kerusakan sosial akibat khamar ini juga disoroti secara spesifik dalam surah Al-Ma'idah ayat 91. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Lewat khamar dan judi, syaitan itu sengaja mau nyiptain permusuhan dan kebencian di antara kita, sekaligus menghalangi kita buat ingat sama Allah dan mendirikan sholat. Kelihatan banget ya, khamar ini bukan cuma sekedar minuman perusak badan, tapi benar-benar instrumen pemecah belah sosial. Nah, karena dampaknya sefatal itu, mari kita lihat gimana sanksinya. Dari sudut pandang fikih, menurut Imam Syafi'i dan Abu Daud, pelakunya itu dikenakan sanksi had berupa cambukan 40 kali dera. Keras,
Memang, tapi yang menarik, hukum positif negara kita juga nggak tinggal diam. Di dalam KUHP pasal 536 dan pasal-pasal turunannya, pelakunya bisa diancam pidana kurungan atau denda loh. Ini jadi bukti kalau hukum agama dan hukum negara sepakat kalau khamr adalah ancaman serius buat ketertiban umum. Dan sanksi agama tadi itu bukan tanpa dasar sejarah. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada sebuah kejadian nyata, utiya birojulin qad syaribal khamr fajaladahu bijaridataini nahwa arba'in, yang artinya suatu ketika dihadapkan kepada Nabi seseorang yang meminum khamr, lalu Nabi menderannya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Ini bukti bahwa sanksi tersebut benar-benar diaplikasikan di masa itu buat ngejaga kesehatan mental dan moral masyarakatnya. Bagian ketiga, menghindari perilaku minum khamr. Terus, langkah konkret apa yang bisa kita lakuin buat melindungi diri? Buku teks kita ngasih strategi ganda yang super praktis. Secara internal, kita harus perkuat pondasi diri. Gimana caranya? Tingkatkan ketaatan ibadah dan tanemin banget di pikiran kalau miras itu perbuatan keji yang bakal ngancurin masa depan. Sementara itu, secara eksternal, kita harus proaktif. Tingkatkan akhlak, perbanyak wawasan, kembangin kreativitas, dan yang paling penting, jauhi circle atau lingkungan yang toksik. Kalau kita sibuk membangun hal-hal positif, otomatis pintu buat hal-hal yang rusak bakal tertutup rapat. Nah, sebelum kita sampai di akhir materi, coba deh kita renungin sebentar. Kenapa sih aturan agama dan bahkan hukum negara terkait khamr ini dibikin begitu ketat dan tanpa pandang bulu? Jawabannya ada di bagian keempat ini. Hikmah larangan minum khamar. Mari kita lihat kebijaksanaan besar di baliknya. Ada 4 hikmah luar biasa dari pelarangan ini. Pertama, ini adalah sistem pertahanan supaya masyarakat terhindar dari tindak kejahatan. Kedua, jelas, buat ngejaga kesehatan jasmani dan rohani kita biar tetap prima. Ketiga, ini mencegah meledaknya kebencian dan permusuhan yang sering banget kejadian pas orang lagi mabuk dan hilang akal. Dan yang keempat, ini yang paling esensial, aturan ini ada supaya hati kita tetap bisa taqarrub, alias benar-benar dekat sama Allah. Pada akhirnya, the whole shebang dari larangan ini adalah tentang menjaga hati. Dengan menjauhi zat-zat yang mengacaukan fisik dan rasio kita, hati kita bakal tetap jernih dan terbuka buat nerima cahaya hikmah. Kita dilindungi dari hati yang keras dan gelap, supaya terus nyambung dan ingat sama Sang Pencipta. Nah, pertanyaan terakhir buat kamu. Langkah positif sekecil apa yang bakal kamu ambil hari ini buat pastiin akal, pikiran, dan masa depan kamu tetap cerah benderang? Terima kasih banyak ya udah nemenin saya belajar hari ini. Sampai jumpa di penjelasan materi seru kita selanjutnya.